Bagaimana jika di daerah dekat rumahmu, setiap habis malam hujan, pagi harinya akan ditemukan mayat seorang wanita? Hai guys, aku Devi dan kita akan bahas film Memories of Murder. Film Memories of Murder dirilis pada tahun 2003 yang disutradari oleh Bong Joon-ho yang lebih dikenal dengan karyanya Parasite. Film ini bergenre crime thriller yang terinspirasi dari kisah nyata seorang pembunuh berantai yang terjadi di Korea Selatan. Dalam video ini, aku mengajak kalian untuk menganalisis bagaimana film Memories of Murder membangun makna melalui elemen-elemen film seperti plot, karakter, visual, hingga genre dengan menggunakan konsep Principle of Film Form. Seperti yang aku bilang di awal, film ini diadaptasi dari kejadian nyata yang berlatar pada tahun 1986. Ketika detektif lokal Park Do-man yang diperankan oleh Song Kang-ho dan detektif dari Seoul Cho Yong-ko yang diperankan oleh Shin Kang-kyu ditugaskan menyelidiki serangkaian pemerkosaan dan pembunuhan di Hwangsong. Setelah menemukan korban-korban baru, mereka menyadari bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan berantai pertama yang tercatat di Korea Selatan. Dengan keterampilan dan peralatan yang terbatas, pada masa itu keduanya berusaha mengumpulkan petunjuk untuk memecahkan kasus pembunuhan berantai tersebut. Film Memories of Murder memiliki alur cerita yang cenderung linear. Kita selama film diajak untuk mengikuti proses penyelidikan kasus pembunuhan secara kronologis. Kita bisa melihat bagaimana sulitnya mencari pelaku pembunuhan dengan keterbatasan teknologi pada saat itu, yang dimana belum ada teknologi DNA forensik di Korea Selatan. Kita bisa melihat sulitnya menemukan pelaku karena berbagai faktor, seperti keterbatasan teknologi pada masa itu, yang dimana belum ada teknologi DNA forensik di Korea Selatan, serta kurangnya bukti dan sistem pemadangan listrik yang masih berlaku pada saat itu yang menjadi kesempatan oleh pelaku untuk tetap berkeliaran bebas. Uniknya dalam film ini, bahkan sampai akhir film, kita diperlihatkan bahwa para detektif tidak dapat menemukan siapa pelakunya. Tapi, open ending dalam Memories of Murder bukan tanpa alasan. Ini mengacu pada kejadian nyata, kasus pembunuhan berantai di Hwangsong yang kasusnya juga belum terpecahkan pada saat itu. Tapi pada tahun 2019, polisi Korea mengumumkan sudah mengidentifikasi siapa pelaku dengan bantuan kemajuan teknologi DNA forensik di Korea Selatan. Alur cerita film ini dimulai dari kondisi yang relatif datar, kemudian meningkat seiring proses investigasi. Konflik mencapai puncaknya saat tersangka utama ditemukan, namun alur kemudian turun karena tidak ada bukti yang cukup. Pada akhirnya, cerita berhenti pada kondisi yang menggantung tanpa penjelasan yang jelas, sehingga membentuk sebuah open ending. Dalam film ini, kita berfokus pada 3 detektif pemeran utama, yaitu detektif Park Do-man, detektif So Tae-yeon, dan detektif Cho Yong-ko. Yang pertama, kita bahas tentang karakter detektif Park Do-man. Detektif Park Do-man adalah seorang detektif lokal yang mengandalkan intuisi dan persepsinya dalam menyelesaikan kasus-kasusnya. Visual karakter detektif Park Do-man sering ditampilkan dari depan, dengan dia yang menjadi dominan dalam frame. Biasanya yang menjadi karakter paling dekat dengan kamera dengan penekanan pada penampilannya. Selanjutnya, detektif So Tae-yoon merupakan seorang detektif dari kota Seoul yang memiliki pemikiran lebih rasional dan sistematis. Berbeda dengan detektif Park Do-man dan detektif Cho Yong-ko, visual karakter detektif So Tae-yoon sering ditempatkan jauh dari kamera dan tidak fokus kepadanya sebagai simbol dia adalah orang luar dalam kasus ini. Namun jika dalam scene film, di situasi yang memerlukan logika dan bukti yang kuat, baru detektif So Tae-yoon diperlihatkan karakternya. Dan yang ketiga, detektif Cho Yong-ko. Sama seperti detektif Park Do-man, detektif Cho Yong-ko merupakan detektif lokal sama seperti Park Do-man, namun detektif Cho Yong-ko secara pemikiran terpaling primitif dari yang lainnya. Karena dibandingkan mencari bukti kuat terhadap tersangka, dia lebih mengandalkan emosi dan langsung menyerang tersangka agar mau mengaku dengan terpaksa. Visual karakter detektif Cho Yong-ko kita akan melihat ketika dia menyerang para tersangka. Dia menjadi senter di film dan melakukan kekerasan kepada para tersangka. Yang menarik dan sangat terlihat jelas, detektif Cho Yong-ko suka menendang dengan kaki kanannya. Namun, karakter detektif Cho Yong-ko
ketika tidak sedang melakukan kekerasan, dia bisa muncul dan keluar dari film secara tidak teratur, yang menguatkan sifat agresifnya. Perbedaan cara menyelidiki kasus antara ketiganya menunjukkan perbedaan mereka dalam menyelesaikan masalah dan mencari kebenaran. Namun, seiring berjalannya waktu, ketiganya mengalami perubahan. Detektif Seo Tae-yoon yang awalnya telah tenang mulai kehilangan kendali emosinya. Detektif Cho Yong-ko yang kehilangan kaki kanannya, dan pada akhirnya Detektif Park Do-man lah yang lebih bisa menjaga emosinya dan menahan Detektif Seo Tae-yoon ketika bertindak gagah. Perubahan ini menunjukkan adanya development pada karakter mereka, yang dimana tekanan dalam penyelidikan mempengaruhi kondisi psikologis mereka. Setiap karakter memiliki function yang jelas dalam mendorong alur cerita, terutama dalam menunjukkan kegagalan sistem investigasi pada masa itu. Desa yang sepi dan suram, itu yang bisa kita rasakan selama nonton film ini. Berlatar pada tahun 1986, berlatar pada daerah pedesaan Hwasong di Korea Selatan, yang digambarkan dengan kondisi pedesanya di sekelilingnya ladang dan hutan, serta minim teknologi. Hal ini membuat proses penyelidikan jadi sulit dan sering mengalami jalan buntu. Selain itu, suasana yang sepi dan suram juga memperkuat rasa tegang dan keputusasaan dalam film. Wujud karakter yang terlihat kecil, dorongannya luas, seperti menggambarkan kasus yang lebih besar dari yang mereka kira. Banyak scene yang diambil dengan latar tempat di dalam ruangan, yang diambil dari dekat, terlihat penuh memberikan pendekatan untuk kita bisa merasakan setiap emosi yang dirasakan karakternya. Setting di film ini tidak hanya sebagai latar, tapi juga punya fungsi penting dalam membangun cerita dan tema secara keseluruhan. Film ini banyak menggunakan pencahayaan low-key dengan warna yang cenderung gelap dan kusam. Hal ini menciptakan suasana yang tegang dan misterius. Dari visual warna pada film ini, kita akan hampir selalu menemukan adanya warna merah, hijau, dan biru. Walaupun tidak terlalu dominan terlihat, karena visual utama yang ingin ditunjukkan dalam film ini adalah suramnya pedesaan setelah adanya terjadi pembunuhan berantai. Selain itu, film ini juga memanfaatkan visual storytelling di mana makna disampaikan melalui komposisi gambar dan pergerakan kamera, bukan hanya dialog. Kamera yang statis memberikan kesan realistis, sementara penggunaan highlight pada adegan tertentu menunjukkan kekacauan emosi pada karakter. Ini menunjukkan adanya function dan variation dalam penggunaan visual, yang tetap terhubung dalam satu kesatuan atau unity. Penggunaan kostum setiap karakter terlihat sederhana dan realistis seperti pada tahun era tersebut. Kostum sesuai dengan latar waktu dan kondisi sosial karakter. Terdapat repetition dalam penggunaan kostum yang serupa sepanjang film, yang memperkuat identitas karakter. Kostum juga memiliki function dalam menunjukkan status sosial serta kondisi psikologi tokoh. Seperti yang aku udah bilang di awal, film ini bergenre crime thriller, yang mana biasa film dalam genre ini memiliki penyelesaian kasus yang jelas. Namun, film ini justru menyajikan pendekatan yang berbeda, dengan tidak mengungkapkan pelaku hingga akhir cerita. Ini menunjukkan adanya distinity atau variation terhadap konvensi genre, sehingga film terasa lebih realistis dan memberikan dampak emosi yang lebih kuat. Apalagi ini berdasarkan kejadian nyata dan pada saat itu pelaku belum terungkap. Secara keseluruhan, Members of Mother berhasil membangun makna adaptasi kejadian nyata melalui keterkaitan antar plot, karakter, setting, dan visual yang menciptakan unity. Namun, film ini juga menghadirkan dissanity melalui open ending yang tidak memberikan kepastian. Melalui development, repetition, dan variation, film ini tidak hanya menjadi cerita kriminal, tapi juga refleksi terhadap terbatasnya manusia untuk mengungkapkan kebenaran pada masa itu.